selamat datang di Lensa Imigrasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sering disalahpahami, yaitu terkait rumah detensi imigrasi atau yang biasa disebut Rudenim. Bersama ini kita sudah ada 5 narasumber yang luar biasa. Yang pertama itu ada Bapak Ilham Akbar sebagai Atase Imigrasi Kuala Lumpur. Kemudian ada Bapak Farhan Rabani Ujudan sebagai petugas imigrasi. Kemudian ada Bapak Akbar sebagai pakar hukum, dan yang terakhir ada Bapak Kusai nih, sebagai mantan deteni. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Kathleen. Selamat pagi. Mungkin ini banyak yang nggak tahu juga Bapak-bapak ini profesinya sebagai apa. Boleh perkenalan diri dulu deh masing-masing. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Saya sebagai Atase Keimigrasian di Kuala Lumpur dari tahun 2015 sampai sekarang. Baik. Saya Farhan Rabani, saya merupakan pejabat imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Saya Muhammad Akbar, saya sebagai pakar hukum dan sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia. Saya dengan Kusai, saya mantan deteni yang pernah masuk rumah detensi imigrasi dan akan melampirkan dan membicarakan apa-apa saja yang pernah saya alami di dalam rumah detensi imigrasi, Bu Kathleen. Oh baik, terima kasih. Yang pertama nih kita mau bahas dari dasar-dasarnya dulu nih, pada Bapak Farhan dulu nih sebagai petugas Rudenim. Kita mulai dasar ya Pak. Kalau boleh tahu nih, apa itu rumah detensi imigrasi secara kelembagaannya Pak? Jadi Rumah Detensi Imigrasi merupakan UPT atau Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang perlu ditegaskan, Rudenim ini merupakan bukan lembaga pemasyarakatan ataupun lapas ataupun penjara. Itu fungsinya adalah sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang akan dikenai tindakan administrasi keimigrasian atau TAK dan sedang menunggu proses penyelesaiannya sampai inkrah statusnya. Benar, jadi secara hukum, Rudenim ini lahir dari kebutuhan untuk menahan sementara orang asing yang melanggar hukum keimigrasian di Indonesia sambil menunggu proses deportasi atau pemulangan. Jadi ini adalah bagian dari upaya penegakan kedaulatan di negara Indonesia dalam menjaga wilayahnya serta menjalankan fungsi keimigrasian secara utuh. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Akbar, dari dasar hukumnya nih, apa aja yang jadi dasar-dasar hukum atau landasan hukum dari Rudenim ini Bapak? Jadi untuk dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya Bab 8 yang mengatur tentang rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi. Serta juga ada peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi. Lalu ada juga Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F-102.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Ada juga Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-070.GR.03.01 tahun 2023 tentang pelaksanaan pengeluaran TNI dari rumah detensi imigrasi dan pemberian izin berada di luar rumah detensi imigrasi bagi TNI yang telah tinggal 10 tahun di rumah detensi imigrasi. Lalu yang terakhir juga ada yaitu Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-402-GR03.06 tahun 2024 tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap pengungsi dari luar negeri. Tadi kita ini udah tahu nih dasar-dasar hukumnya apa aja Pak. Terus saya mau tahu dong Pak, apa aja kewenangan dari Rudenim ini? Apa aja yang menjadi tugas-tugas dari Rudenim itu sendiri kepada Bapak Farhan dan Bapak Akbar? Baik Bu Kathleen, jadi kewenangan kami dari pihak Rumah Detensi Imigrasi itu ialah meliputi 3 hal utama, yaitu pendetensian, pengisolasian, dan pemulangan ataupun pengusiran. Jadi kami berwenang menempatkan, menjaga, dan memfasilitasi pemulangan para deteni. Rudenim juga memastikan hak-hak deteni seperti makanan, kesehatan, dan komunikasi, serta tetap terpenuhi selama penampungan. Kalau dari Bapak Ilham ada tambahan?
Oke, dari perspektif atase imigrasi sendiri, kewenangan Rudenim itu sangat penting ya menurut saya, karena dia menjadi titik kontak utama antara negara Indonesia dengan orang asing di luar negeri atau orang asing yang dalam Indonesia yang bermasalah. Ini menunjukkan mekanisme hukum yang transparan, juga adil dalam menjalankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Gitu. Baik, menurut Bapak Farhan nih, bagaimana atau gimana itu Pak prosedur-prosedur mekanisme gimana itu seseorang bisa sampai di DTNI? Apa aja masalah-masalah kasus-kasus yang bisa mengakibatkan DTNI itu masuk ke dalam Rudenim? Jadi kami menjelaskan mekanisme dari pendeteksian tersebut ialah dilakukan berdasarkan surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang seperti pejabat imigrasi yaitu kepala kantor imigrasi, kepala divisi keimigrasian maupun direktur jenderal imigrasi. Jadi berdasarkan surat keputusan tersebut, kepala Rudenim membuat surat perintah pendetensian. Lalu proses masuk ke DTNI melibatkan serah terima resmi yang dilengkapi dengan berita acara serah terima, dokumen perjalanan, dan barang milik DTNI. Tahapan penerimaan meliputi yang pertama pemeriksaan dan penggeledahan. Dilakukan terhadap badan dan barang bawaan secara tertib. Lalu pemeriksaan DTNI wanita dilakukan oleh petugas wanita. Yang kedua ialah pengaman barang yang membahayakan keamanan disita dan diamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga ialah tahapan selanjutnya, identifikasi, pengambil sidik jari, dan foto DTNI. Kemudian terakhir ialah pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter ataupun tenaga medis yang ditunjuk. Setelah itu, data diri DTNI dicatat dalam buku register pendetensian dengan kode 2P1 dan papan daftar DTNI. DTNI kemudian dibuatkan kartu DTNI sebagai kartu kendali. Untuk ketentuan penempatan dan orientasi DTNI yaitu sebagai berikut, saya jelaskan. Yang pertama ya, DTNI ditempatkan di ruang detensi selama 7 hari atau di rumah detensi jika lebih dari 7 hari. Ruangan dipisah antara laki-laki dan perempuan serta memperlihatkan usia anak-anak antara anak-anak dan dewasa dan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dari para DTNI. Kemudian yang terakhir ialah DTNI baru wajib diberi penjelasan mengenai hak, kewajiban maupun larangan-larangan dan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya selama masa detensi, jadi DTNI ini memiliki hak untuk beribadah, mendapatkan perawatan kesehatan, makanan layak dari pihak rumah detensi imigrasi, serta menerima kunjungan baik dari keluarga, pengacara maupun dari perwakilan negara yang berwenang. Adapun jadwal kunjungan ditetapkan setiap 2 kali seminggu. Terakhir di penghujung masa detensi, DTNI keluar dari Rudenim melalui mekanisme yang pertama, pemindahan, ada 3. Yang pertama pemindahan, yang kedua deportasi ataupun pemulangan, serta yang ketiga izin keluar sementara. Setiap pergerakan keluar masuk DTNI, baik pemulangan, pengusiran ataupun pemindahan, juga dicatat dalam buku register masing-masing. Jadi semuanya itu rundown-nya itu ada SOP-nya. Tidak bisa semua maupun tidak bisa sewenang-wenang karena ada ketentuan aturan yang berlaku. Baik, ketat juga ya ternyata Pak Iya. prosedur-prosedurnya itu. Ini udah ada Bapak Kusai di sini. Bapak Kusai ini kan sebagai seorang mantan DTNI nih. Pasti pernah dong ngelewatin proses-proses ini. Gimana nih menurut Bapak, pengalaman Bapak, apa yang Bapak rasain selama Bapak di Rudenim? Apakah Bapak ada keluhan-keluhan atau apa yang menurut Bapak nggak sesuai gitu Pak, sepertinya Pak? Oke, baik, sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Kathleen, dan saya pun merasa sangat terhormat bisa duduk dengan Bapak pejabat imigrasi Indonesia ya, yang dimana saya pernah mengalami suatu hal yang tidak enak terhadap diri saya, walaupun hal tersebut adalah hal yang dilakukan secara tidak sengaja, tetapi saya respect the law of Indonesia. Ya. Pak Farhan, kita pernah bertemu ya Pak Ya, di sebelumnya, Pak. Rudenim. Di Rudenim. Pada saat itu saya rencananya ingin berobat tradisional yang terkenal di Indonesia, Bu. Dan ada penyakit yang tidak terlalu serius tapi bisa diobati ternyata di Indonesia. Jadi saya extend beberapa hari untuk mengecek kesehatan saya di Indonesia, Pak, Bu. Nah, jadi pada saat itu saya memang menggunakan visa kunjungan bebas kunjungan apa ya, Pak? Saya juga Visa bebas kunjungan. Oke, terima kasih atas informasinya Pak. Jadi saya menggunakan visa tersebut untuk berlibur di Indonesia, dan ternyata saya
setelah konsul-konsul lebih lanjut dengan pengobatan tradisional di Indonesia, ternyata saya melebihi dari waktu yang telah ditentukan oleh visa tersebut. Dan akhirnya saya ditangkap oleh imigrasi Indonesia terkait penyalahan izin tinggal atau visa begitu Pak, karena saya melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu overstay. Nah, atas ketidaktahuan dan kesilapan saya Pak, jadi saya ditangkap oleh imigrasi dan dideteni di rumah detensi imigrasi. Awalnya saya shock dan saya terkena mental. Waduh, kalau boleh tahu kenapa ini Bapak sampai terkenal mental itu? Apa ada yang nggak sesuai gitu ya Pak? Sebenarnya sih nggak ada, saya cuman parno sedikit karena I've been get arrested by the immigration. So jadi saya nggak pernah berurusan dengan hukum sebelumnya, bahkan di negara saya sendiri, tetapi saya akhirnya berurusan hukum di negara tetangga atau negara orang lain. Jadi saya agak sedikit takut dan memiliki pemikiran yang negatif terhadap imigrasi Indonesia. Padahal bapak-bapak yang berada di depan saya ini merupakan pejabat pemerintah yang jujur serta berintegritas yang hanya sekedar menegakkan keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak menyela. Saya mau nanya, Bapak sebelumnya di Indonesia ini ada saudara atau ada kenalan atau selama Bapak menjalani proses pengobatan itu Bapak tinggalnya di mana gitu Pak? Oke, jadi sebelumnya saya pergi bersama keluarga saya, tetapi karena memang jadwal pengobatan tradisional tersebut mengantri panjang karena viral pada saat itu, jadi istri dan anak saya itu udah pulang duluan ke Malaysia dan tidak terkena overstay. Jadi saya tinggal untuk sementara dan tinggal di hotel Pak, karena memang pada saat itu saya overstay-nya kurang lebih 1-2 minggu, cuman sebentar Pak di Indonesia. Tetapi memang saya ditangkap oleh imigrasi Indonesia untuk menjalani hukuman dideteni dan dilakukannya deportasi Pak. Jadi pada saat itu saya setelah ditangkap saya dipindahkan ke rumah detensi imigrasi dan ternyata saya pun tidak menyangka bahwa tidak seperti yang saya pikirkan terhadap stigma penjara. Karena rumah detensi imigrasi ini ternyata sangat memanusiakan manusia Pak. Dan saya yang paling menjengkelkan, saya hanya dibuat menunggu lama karena kedutaan saya sendiri terkait pendeportasian saya ke negara saya, sehingga proses administrasi yang dilaksanakan di rumah detensi imigrasi tersebut berlangsung cukup lama, sehingga saya stay di rumah detensi imigrasi tersebut lumayan lama, dan itu yang membuat saya agak sedikit jengkel terhadap kedutaan saya. Padahal saya tidak ada sedikit pun rasa untuk menjelekkan instansi bapak-bapak, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia Pak. Baik, sebelumnya Bapak-bapak saya mau nanya nih, kalau dia overstay itu dia ada disuruh bayar denda atau apa gitu, atau langsung hanya ditahan kemudian dipulangkan gitu Bapak? Oke, untuk tindakan administratif keimigrasian sendiri itu kan bukan hanya deportasi, itu juga ada biaya denda dan juga biaya beban untuk penggantian izin tinggal maupun paspornya, dan juga di situ ada bisa ditempatkan di suatu wilayah di Indonesia. Jadi bukan hanya deportasi atau pemulangan untuk orang asing yang bermasalah gitu. Kemarin Bapak bayar denda berarti Pak? Oke, saya sempat ditawarkan untuk membayar denda karena yang saya tahu ketika seorang warga negara asing itu melakukan overstay itu harus dikenakan denda ya Bapak. Iya. Dan dikenakan dendanya itu 1 hari 1 juta. Jadi 1 juta rupiah itu kurang lebih sekitar 300 ringgit. Oh, jadi gitu ya ceritanya Mas Pak Kusai. Sekarang nih saya mau nanya ke Pak Farhan. Gimana sih kok bisa ketemu dengan Bapak Kusai ini, awalnya itu ada apa gitu? Kegiatan apa yang Bapak lakuin sehingga bisa sampai ketemu dengan Bapak Kusai ini? Jadi berawal dari kami dari pihak imigrasi melakukan pengawasan ataupun keterlibatan dari berbagai instansi terkait dalam hal melakukan pengecekan apakah ada orang asing yang datang atau singgah di wilayah negara Indonesia. Berarti itu memang kegiatan rutin ya Pak ya? Kegiatan rutin Bu, sekitar sebulan itu ada 2 kali. Tapi kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan instansi terkait seperti dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan maupun dari instansi-instansi yang terlibat. Baik, kalau misalnya untuk yang dicek-cek itu biasanya tempat apa aja yang dicek itu Pak?
Tempat-tempat cek itu berdasarkan dari data-data yang kami ambil, ada lapor-lapor dari warga sekitar, ada Dari kedatangan dari orang hotel-hotel asing, gitu ya Pak ya? seperti hotel, Berarti ada terus kerjasama dengan pihak hotel juga ya Pak? tentunya ada Mbak. Ada Bu. Seperti kami pernah mendatangi hotel, hotel itu hotel kerjasama dengan pihak luar negeri. Jadi ada orang detensi imigrasi, ada orang orang asing yang singgah di penginapan tersebut. Cuman dia itu setelah kami infoin data, cari data, ternyata dia itu overstay atau melebihi izin tinggal. Maka secara aturan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, maka dengan sangat berhati kami kenakan TAK ataupun tindakan administratif keimigrasian berupa denda sesuai dengan lamanya dia singgah dan adanya penyalahgunaan ataupun kesalahan yang ada ketika dia lakukan di sini. Kalau untuk Bapak Kusai kemarin gimana Pak kasusnya ini Pak? Jadi memang saya kebetulan lagi di perjalanan menuju ke klinik, mungkin saya juga nggak tahu ya kenapa saya bisa ditangkap. Tapi kalau diingat-ingat momen tersebut lucu Bu, Lucu ya Pak ya? Berarti karena saya melihat bapak-bapak imigrasi yang gagah ini mengejar saya pucat. berarti sempat terjadi aksi kejar-kejaran juga Pak? Sempat ada sedikit perlawanan, sedikit tapi Sedikit ya, Pak. karena dari pihak Bapakku saya agak kaget ketika kami melakukan pengecekan ataupun penggeledahan. Shock dikit Agak berarti Bapak sedikit, Kusai ini ya? Terus lanjut Pak ceritanya Pak? Eh, tapi memang pada saat itu kan saya kebetulan Bu sakit lutut. Kok bisa itu Pak? Ya. Kok bisa? Parah. Jadi saya lari tuh. Ketika saya lari karena saya sakit Kencang lutut Bu. Hmm. Sudah rasanya aja Bu. Lucu banget sih Pak. Iya. Sakit lutut gitu ya tiba-tiba. Karena ini jadi momen yang mungkin akan saya ingat seumur hidup Pak. Dan menjadi pelajaran bagi saya untuk melek hukum di negara manapun. Oke, baik, kita beralih kepada Bapak Ilham nih. Bapak Ilham nih dengan latar belakang atas imigrasi Kuala Lumpur nih, saya mau ngebandingin antara negara Malaysia dan Indonesia sendiri terkait konsep detensi itu. Oke, menurut saya ya perbandingan konsep detensi dari Malaysia dan Indonesia ini sangat penting karena mobilitas orang Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia dan juga orang Malaysia yang berwisata di Indonesia itu sangat banyak antar dua negara. Nah, jadi di Indonesia ini penahanan di Rudenim itu kan lebih fokus pada pelanggar keimigrasian dan pengawasan pengungsi juga. Tapi kalau di Malaysia itu dia pusat penahanan detensinya dia lebih fokus ke arah pekerja asing yang tanpa izin, jadi nggak ada izin dalam jumlah besar. Terus juga sistem penahanannya kalau di Malaysia itu penahanan imigrasi itu seringkali terkait langsung dengan operasi penangkapan massal. Jadi banyak pekerja asing yang izin tinggalnya habis ataupun tidak sesuai itu ditangkap secara banyak. Itu bisa menimbulkan keadaan rumah detensi di Malaysia itu kelebihan kapasitas, jadi terlalu over capacity. Kalau dibandingkan di Indonesia kan dia cuma 13 Rudenim, tapi dia lebih fokus ke penampungan yang terpusat pasca penyidikan keimigrasian. Lalu selanjutnya itu ada proses deportasi. Jadi secara praktek kalau Malaysia itu dikenal memiliki proses deportasi yang sangat cepat untuk pekerja asing tanpa izin atau PATI kalau di Malaysia yang ditangkap. Kalau Indonesia itu cepat, tapi prosedurnya lama di kedutaan. Jadi birokrasinya itu sering tersendat di kedutaan negara asal deten itu. Terus dari sisi hak asasi manusia, kedua negara ini menghadapi kritik lah dari organisasi internasional terkait kondisi deteninya. Namun kalau di Indonesia, dia itu ada upaya lebih terstruktur, lebih rapi. Dia melibatkan organisasi non pemerintah kayak UNHCR dari PBB dalam pengawasan terutama untuk kasus pengungsi. Jadi secara hukum Malaysia ini juga menerapkan hukum cambuk. Nah ini kan nggak pernah ada di Indonesia nih kan untuk pelanggaran keimigrasian. Tapi ini mungkin bisa jadi inspirasi lah untuk Indonesia menerapkan hukuman lain selain deportasi. Bisa juga diterapkan hukuman cambuk di Indonesia. Tapi mungkin bukannya ya. hukum cambuk ini justru melanggar HAM, Pak? Sebenarnya setiap negara hukum itu kan ada
hukumnya sendiri yang perlu kita sesuaikan dengan lingkungannya. Mungkin kalau di Malaysia kan kayak gitu, sesuai dengan budaya Islamnya dan sebagainya. Jadi itu kembali ke kebijakan negaranya masing-masing, bisa diterapkan atau tidak. Tadi Bapak Kusa itu ada bahas mengenai ketidakpastian waktu, tekanan mental, baik itu. Kemudian Bapak Kusa juga tadi sedang sakit ya, sedang mengalami pengobatan nih. Menurut Bapak Farhan ini gimana sih Rudenim menangani aspek-aspek psikologis, aspek kesehatan maupun hak-hak dasar dari para DTNI itu sendiri? Baik Bu Kathleen, jadi di Rudenim ini menerapkan sistem hak yang ditentukan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi pertama, jadi para pihak DTNI itu diberikan hak kesejahteraan maupun hak kesehatan. Jadi seperti contoh ketika ada DTNI seperti Bapak Kusa yang menjalankan kegiatan rutin di DTNI, jadi dari pihak Rudenim itu diberikan makanan sebanyak 3 kali sehari pada umumnya dengan lauk-lauk yang memang sudah standar, sudah ditetapkan oleh peraturan seperti 4 sehat 5 sempurna. Kemudian dari aspek kebersihan juga kami perhatikan. Setiap harinya para DTNI juga diperhatikan seperti untuk melakukan kegiatan yang bersih-bersih ataupun melakukan olahraga bersama maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian ada fasilitas sanitasi yang layak. Dari segi kesehatan, para DTNI juga diperhatikan kesehatannya setiap minggu akan didata siapa-siapa yang sakit maupun siapa-siapa yang menjalani kegiatan-kegiatan yang kurang yang pada dasarnya itu dapat menimbulkan ketidakfitan para DTNI. Kami menyediakan klinik dengan tenaga medis. Jika sakit parah, kami akan merujuk para DTNI ini ke rumah sakit di luar rumah detensi imigrasi, tentunya dalam pengawasan yang ketat. Kemudian terakhir adalah hak berinteraksi. DTNI diizinkan menerima kunjungan dari keluarga, perwakilan kedutaan, atau organisasi kemanusiaan. Kami juga menyediakan fasilitas ibadah bagi para DTNI yang akan menjalankan ibadah. Kemudian pada setiap minggunya di hari Jumat, dari pihak Rumah Detensi Imigrasi mengadakan kegiatan bersih-bersih maupun olahraga bersama. Kegiatan positif ini dilakukan agar para DTNI tidak merasa bosan ataupun boring, sehingga tidak mengganggu pemikiran psikisnya, tidak membuat dia stres ataupun tidak membuat dia berpikir jenuh dalam kegiatan-kegiatan yang ada di rumah detensi imigrasi ini. Seperti itu Bu Kathleen. Baik, Bapak Kusa ini ada tanggapan mungkin yang nggak sesuai dengan yang disebutkan oleh Bapak Farhan tadi, ada keluhan-keluhan atau apa gitu? Saya rasa semuanya sesuai ya Bu, yang dikatakan Bapak Farhan terkait prosedural yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi jika ada DTNI yang sakit. Karena saya sempat sakit juga Bu di dalam, tapi tidak terlalu parah. Tetapi saya rasa penanganan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di dalam Rumah Detensi Imigrasi tersebut sudah sangat-sangat memadai bagi saya. Dan saya juga merasa saya diperlakukan sangat baik di dalam sana. Dan asal kita pun berperilaku baik terhadap bapak-bapak yang bertugas, karena saya pun selalu ingat apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Baik. Jadi jika kita berperilaku baik dan menanggapi hal-hal tersebut juga dengan baik, maka semuanya akan baik ya Bapak. Semoga Benar, kita Pak. juga dapat Saya setuju itu. bersilaturahmi Iya, Pak. lebih lanjut ke depan ya Pak. Pada intinya kita harus sesuai prosedur aja ya Pak ya. Ya betul seperti yang dikatakan oleh Bapak Kusa ya, sebagai mantan DTNI, bahwa di Indonesia sendiri itu harus memegang teguh penegakan hak asasi manusia. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Dari sisi hukum, pasal 80 Undang-Undang Keimigrasian secara eksplisit mengatur bahwa selama masa detensi itu orang asing tuh harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan ketentuan HAM, baik itu seperti yang Bapak Farhan tadi jelaskan, Iya benar Pak. secara makannya, kesehatannya, dan kenyamanannya di sana. Iya Pak. Jadi batas waktu juga dalam penahanan administratif itu maksimal 90 hari. Namun dapat diperpanjang khususnya jika proses deportasi terkendala. Baik itu oleh negara asal atau alasan lainnya. Ini yang perlu dikawal ketat agar penahanan tidak bersifat sewenang-wenang.
Baik, menarik sekali ya perbedaan pendekatan hukum ini, Pak. Bapak Ilham nih, dari dalam konteks pekerja asing tanpa izin, Oke. yang merupakan kasus yang banyak di kedua negara, terutama di Malaysia. Gimana penanganan diplomatik warga negara Indonesia yang ada di sana dan ada sesuatu yang ingin Bapak bagikan kepada kita? Oke, tanggapan saya yaitu masalah pekerja asing tanpa izin ini isu bilateral yang sangat sensitif ya, Bu. Jadi ketika warga negara Indonesia ini ditahan di imigrasi Malaysia karena masalah dokumen perjalanannya, jadi peran kedutaan dan konsulat kita itu harus sangat aktif. Apapun begitupun juga peran atas keimigrasian di Kuala Lumpur, terutama di Malaysia. Nah, jadi kami itu harus memastikan bahwa mereka ini benar-benar WNI. Jadi seringkali WNI ini dokumen perjalanannya hilang, TKI ini entah itu dokumen perjalanan yang ditahan oleh majikannya. Nah, itu sering terjadi kasus di Kuala Lumpur. Lalu kami juga harus melakukan kunjungan konsuler secara berkala untuk kita memantau kondisi warga negara Indonesia kita di imigrasi terkait memastikan bahwa TKI kita ini diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan akses kesehatan juga. Jadi kami juga mengeluarkan SPLP bagi TKI yang paspornya ditahan oleh majikannya agar dia bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Jadi kita harus mengawal proses hukum TKI kita. Kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan kedutaan di Kuala Lumpur agar WNI kita terjaga dan juga proses keimigrasian orang asing juga dari Malaysia yang masuk ke Indonesia agar dapat terkawal dengan baik. Gitu, Petlin. Baik, dari Pak Farhan sendiri? Dari kami dari pihak Rudenim itu ya Bu Katlina seperti dijelaskan dari Pak Ilham tadi. Jadi kami dari pihak Rumah Detensi Imigrasi ini justru menerima para WNA atau warga negara asing yang dideportasi dari Malaysia. Kami melihat tren bahwa proses deportasi dari Malaysia ini cenderung cepat dan massal. Hal ini kontras dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, di mana ada TNI yang berasal dari negara konflik atau negara tanpa perwakilan diplomatik, proses deportasinya bisa memakan waktu hingga tahunan. Seperti itu, Bu Katli. Jadi ini menunjukkan tantangan tersendiri ya bagi hukum di Indonesia. Karena perbedaan yang seperti dijelaskan dari Bapak Ilham, di mana proses pendetensian di Malaysia dan Indonesia. Kalau di Malaysia kan fokusnya ini adalah pengusiran cepat ya. Jadi untuk melindungi pasar tenaga kerja domestik. Kalau di Indonesia ini harus seimbang. Jadi kita harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan kewajiban internasional kita terhadap non-refoulement. Tidak boleh mendeportasi seseorang ke tempat ia beresiko dianiaya, terutama untuk kasus pencari suaka. Jadi ini juga untuk menghormati hak asasi manusia, walaupun dia melanggar, tapi juga kita harus hormati agar dia juga tidak merasa dianiaya atau dilukai hak-haknya sebagai seorang manusia. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pembicaraan kita hari ini, saya mau dengar nih dari Bapak Kusai nih. Kita nih sering melihat peran masyarakat dalam proses-proses ini. Apa harapan Bapak terhadap masyarakat Indonesia dalam memandang Rudenim dan DTNI itu sendiri? Saya berharap masyarakat melihat Rudenim ini sebagai tempat yang diatur oleh hukum, bukan hanya sebagai penjara. Kami para DTNI mungkin melakukan kesalahan, tapi kami tetap manusia. Jangan ada stigma negatif yang berlebihan ketika kami akhirnya akan dipulangkan. Baik, dari Bapak Ilham sendiri. Oke, baik dari sudut pandang internasional ya, kesadaran hukum masyarakat tentang keberadaan Rudenim ini dan fungsinya itu menjadi sangat penting, menjadi urgensi yang sangat utama. Ini membantu kita menjaga citra negara yang tertib dan taat terhadap hukum, namun humanis di mata dunia. Baik, untuk Bapak Farhan, apa ada pesan-pesan itu? Dari saya terakhir, detensi bukanlah pekerjaan imigrasi saja. Kami bekerjasama dengan kedutaan maupun konsulat seperti Polri dan UNHCR. Kedutaan atau konsulat yaitu untuk memverifikasi kewarganegaraan dan penerbitan dokumen perjalanan seperti yang pernah Bapak Kusai alami, Pak ya. Kemudian yang kedua, koordinasi antara pihak kepolisian atau Polri seperti BNPT. Jika TNI dicurigai terlibat dalam tindak pidana ataupun terorisme, maka dari pihak kepolisian kami bekerjasama
dalam mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian terakhir ialah UNHCR atau IOM, khusus untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi yang terlibat. Seperti itu Bu Katia. Baik, dari Bapak Akbar. Jadi penutup dari saya, seperti yang Bapak Farhan bilang tadi bahwa pendeteksian ini bukan sebuah yang hanya dilakukan oleh pihak imigrasi saja, namun juga banyak pihak lembaga. Karena detensi imigrasi adalah sebuah instrumen kedaulatan negara Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa dijalankan secara profesional, akuntabel, dan humanis. Jadi dari pihak imigrasi juga menjalankan aturan sesuai SOP yang ada dan instrumen yang ada, sehingga tidak mencederai hukum itu sendiri. Baik. Jadi semua dilakukan sesuai koridor hukum nasional dan internasional. Baik. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham, Bapak Farhan, Bapak Akbar, Bapak Kusai atas informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini. Baik, demikian episode Lensa Imigrasi pada hari ini. Sampai jumpa.